Saya menyapa Anda dalam nama Yesus yang indah dan ingin menyambut Anda dalam kantor istimewa kami hari ini. Ada alasan saya melakukan di dalam, ada beberapa hal yang bisa saya ilustrasikan melalui foto di belakang saya. Saat masuk ke kantor pribadi saya, ada yang ingin saya tunjukkan yang penting untuk mengilustrasikan kebenaran besar dalam Alkitab. Kebenaran dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 19, Yesus berbicara pada muridnya tentang bagaimana jika dosa terjadi pada saudara perempuan atau saudara laki-laki. Apa yang Anda lakukan? Dia bicara dan beritahu mereka apa yang harus dilakukan. Pernyataan menarik dibuatnya. Dia sudah berkata, jika 2 atau 3 dari kalian berkumpul atas namaku, di situ aku akan berada di tengah-tengah mereka. Dan dia membuat janji. Sekarang janji itu dalam konteks disiplin gereja atau disiplin orang percaya. Namun saya percaya bahwa kebenaran memiliki implikasi dan aplikasi yang jauh melampaui batas itu. Dia berjanji bahwa jika ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namanya, dia akan berada di tengah-tengah mereka. Dan yang kita butuhkan hari ini adalah kehadiran yang nyata dari Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya penting bagi kita bersatu dalam doa, dalam nama Yesus. Dan kita perlu mencari rupa Tuhan serta meminta Tuhan untuk melakukan hal-hal besar dan kuasanya. Ketika kita datang secara bersama-sama sebagai sebuah kelompok, satu jiwa, satu hati. Ketika kita datang dengan cara tersebut dan kita berdoa dan kita melihat hati Tuhan dan kita mulai berdoa sesuai dengan hati Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi dia akan menampakkan diri kepada kita. Dia akan menunjukkan diri kuat dan tangguh serta melakukan hal besar dan kuat. Dan kebutuhan besar saat ini adalah bagi umat Tuhan untuk bersatu dalam semangat persatuan, dalam semangat kesepakatan. Kebangkitan besar selalu terjadi dalam suasana seperti itu. Sekarang saya memiliki beberapa gambar yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Jadi kita akan fokus pada beberapa foto ini. Dan saya akan berbicara kepada Anda tentang apa yang terjadi dan bagaimana itu adalah hasil dari doa bersama di antara umat Tuhan. Saya ingin mulai dengan foto pertama ini. Ini gambar Festival Dunia Pemuda Komunis. Pelayanan kami dimulai ketika seorang pendeta Lutheran Jerman tua mengatakan kepada saya di Jerman Timur, dia berkata, saya ingin Anda berdoa tentang datang dan berbagi Yesus dengan 100.000 pemuda komunis dan orang yang tak beragama. Dan saya berkata, oke, mereka takkan pernah izinkan itu. Nah, dia bilang, kamu berdoa tentang itu. Saya salah. Saya berdoa tentang itu. 2 teman saya dan saya berdoa tentang itu. Dan yang mustahil jadi mungkin. Kami menyusup ke pertemuan dan membagikan Yesus ke 100.000 pemuda komunis garis keras. Dan Tuhan bergerak sangat dahsyat. 200 orang mengenal Yesus dan menjadi pengikutnya. Dan itu mengatur kami berkeliling Eropa Timur. Kami berakhir di Rumania seperti yang Anda lihat di gambar ini. Dan kemudian kami pergi ke negara lain. Dan itu adalah masa sulit, tetapi Tuhan bergerak dan bekerja. Dan kemudian Tuhan mengirimkan revolusi ke Rumania. Saya pergi selama pertengahan revolusi itu dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya memberitakan khotbah di stadion pertama dalam sejarah bangsa itu dan Tuhan bergerak. Dan dari sana kami pergi ke tempat lain di Rumania, bukan hanya di negara tersebut saja. Kami pergi ke Ukraina dan kami pergi ke bekas Uni Soviet dan di Rusia serta tempat-tempat di mana orang belum pernah ke sana. Kami kabarkan Yesus Kristus dan gerakan kuat Tuhan yang luar biasa kepada semua orang. Tapi ada satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda yang baru saja membuat hati saya berdebar. Saya punya daftar pendeta Inggris di Jerman. Saat saya memanggil satu dari mereka berbagi isi hati saya. Dia tanya pertanyaan ini. Dia bilang, baiklah, kamu bisa bahasa Jerman? Saya jawab, tidak, saya tidak bisa. Dia tanya, kenal siapa di Jerman? Saya jawab, tidak kenal siapapun di sini. Dia tertawa katanya, baiklah, saya takut ini tak berhasil. Ya Anda tahu, saya minta maaf. Dan saya bilang, oke, saya coba ikuti petunjuk Tuhan dalam hidup saya. Kamu tahu kami berdoa, dia memberi kami beban. 2 minggu kemudian saya menerima surat dari pendeta ini. Dia berkata, tepat setelah panggilan Anda, sebuah artikel muncul di koran Jerman tentang pelayanan Anda di Chicago.
Saya membacanya dan berkata kita harus memiliki dia. Maukah Anda datang dan berkhotbah di Jerman? Saya pergi dari sana. Saya pergi ke Jerman. Kejadian menakjubkan terjadi saat kami pergi ke Jerman. Anak kami baru berusia 2 bulan. Kami membawanya dalam buayan kecil. Di bandara Frankfurt, istri saya berkata, Sami, maukah kamu ambil bayi? Anak laki-laki Jerman itu berkata, Semi, kamu semi-tipet? Saya berkata, ya saya. Dia berkata, oh ini indah. Saya bertanya, apa maksudmu? Dia menjawab, gereja kami berdoa untukmu. Ya, dan saya dengar gadis Amerika berkata, Semi, maukah kamu ambil bayinya? Dan saya pikir ini semi-tipet. Dia bilang, Tuhan mempertemukan kita. Dia tanya, apa yang kamu lakukan di sini? Saya bilang, dia minta kamu ke Berlin sebarkan Injil. Akhirnya saya ke gereja, berkhotbah di TV nasional. Tuhan membuka pintu untuk Eropa Timur, sisanya tinggal sejarah. Mengapa saya menceritakan cerita ini kepada Anda, peta dunia? Hanya beberapa orang berdoa dan Tuhan membuka dunia, dan sejak saat itu ribuan orang telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda melihat petualangan itu adalah petualangan yang melibatkan doa. Petualangan mencari Tuhan dan hal lainnya serta tempat yang telah saya kunjungi di seluruh dunia adalah hasil dari doa. Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku akan berada di tengah-tengah mereka. Ketika dia hadir di tengah-tengah kita dan mengisi kita, terjadi hal yang tidak terduga. Kami melihat di hatinya, kami melihat kehendaknya, dan kami mulai mengikutinya, dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Berkumpullah bersama 2 atau 3 orang atas namanya, carilah hatinya, dan saksikan petualangan itu terjadi bersama-sama.